Di catatan demokrasi selain kami menghadirkan narasumber, Bapak-bapak kita juga saat ini sudah kedatangan Ustadz Abdul Muti yang akan memberikan mungkin ya di penghujung catatan demokrasi ya Maria, mencerahkan kita semua ya. Mungkin Ya, ada tapi yang ingin saat bertanya, ini ya? juga sejumlah narasumber bisa menanyakan 1-2 pertanyaan kepada Ustadz. Mungkin kita mulai dulu dari Bang Kapitra, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustadz kalau kita sering berprasangka buruk ke orang lain dalam pendekatan agama seperti apa ini? Ya, baik, terima kasih Pak Kapitra. Ya, berprasangka buruk itu suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Kita hendaknya berprasangka baik. Tetapi agar orang tidak berprasangka buruk, sebaiknya kita tidak melakukan sesuatu yang membuat orang itu berprasangka buruk. Agama mengajari kita untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang bisa merendahkan martabat kita, yang sering disebut dengan ifah dan muru'ah. Sehingga karena itu ya kita supaya orang tidak berprasangka buruk kepada kita, jangan melakukan sesuatu yang memancing orang untuk berprasangka buruk. Tapi kalau orang itu sudah baik, ya jangan kita buruk-burukin terus. Gitu. Harus kita juga tunjukkan kebaikan orang itu. Kira-kira begitu jawaban singkat saya untuk Ustadz Kapitra ini. Oke, baik, Ustadz juga sebenarnya beliau ini. Boleh menggunakan mikrofon, Bang. Ini kayaknya model baru ya, kita boleh bertanya ini. Pak Ustadz, Profesor Abdul Muti, bagaimana kalau kita melihat, mungkin sedikit dikaitkan dengan konteks ini juga ya, ketika orang lebih mementingkan kepentingan golongan, kepentingan diri dan golongannya ketimbang kepentingan masyarakat banyak. Nah, padahal dia adalah seorang pejabat misalnya. Terima kasih. Baik, saya kira kalau kita bicara dalam konteks agama Islam yang saya ketahui, kalau kita berbuat sesuatu tidak hanya dilihat dari sisi boleh dan tidak boleh, tidak hanya dari sisi halal atau haram, tetapi harus ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan etis dan tidak etis, etika dan estetika. Dalam konteks makanan misalnya, itu kan ada ayat yang menegaskan agar kita senantiasa makan yang halal dan thayyib. Halal itu hubungannya dengan legal, boleh dan tidak boleh aspek hukumnya. Tapi juga harus thayyib, itu kaitannya dengan dampak dari makanan itu. Karena itu saya ingin membuat sebuah ilustrasi sederhana saja, Uda Fadli. Misalnya ada seorang kawan saya, dia ini seorang yang sangat kaya lah, sangat lebih dari cukup secara harta. Tapi dia itu hemat betul di dalam berbuat. Dia rumahnya itu listriknya hemat betul. Bukan karena dia tidak mampu membayar listrik, tapi dia berpikir bahwa ada sekian juta orang yang belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga dia menahan diri untuk tidak boros dengan menggunakan listrik, walaupun dia boleh menggunakannya dan bisa membayarnya. Yang kedua, dia hemat menggunakan air. Padahal itu air dari sumur dia sendiri, dia bayar sendiri juga, dia punya duit untuk membayar itu. Tapi dia berpikir bahwa ada sekian miliar orang yang tidak bisa mendapatkan akses air, bahkan hanya untuk sekedar air minum saja. Nah, ini yang kita sebut dengan pertimbangan etis. Bukan boleh dan tidak boleh semata-mata, tapi etis dan tidak etis, karena dia tidak hanya berpikir mengenai dirinya, tapi juga dia berpikir orang lain yang dia ternyata tidak seberuntung dirinya itu. Kira-kira jawaban saya seperti itu. Udah Fadli. Ada yang ingin bertanya lagi silakan. Boleh. Silakan. Begini Pak Ustadz, di dalam Islam kita sama-sama tahu dalam memberi tidak boleh kita pilih golongan apa, etnis apa, ras apa, agama apa, tidak boleh. Betul. Karena jelas sekali hadis Nabi Muhammad bahwa tidak beriman, siapa yang kenyang sementara tetangganya lapar. Betul. Tetangga di sini nggak boleh kita bedakan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu atau etnis apapun. Masalahnya adalah bagaimana nih pendapat Pak Ustadz jika ada orang berlebihan, namun apabila ditelisik masih banyak masyarakat yang lapar. Nah, bagaimana status orang ini? Itu yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Ya, saya kira itu hampir sama dengan saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya ada aspek di mana kita ini memang harus mengontrol apa yang kita lakukan. Sehingga karena itu maka jangankan kita itu hanya memilih-milih yang kita beri. Menghujat-hujat, mengungkit-ungkit yang kita beri pun kan tidak boleh. Sehingga kita itu kan tidak boleh ria di dalam berderma, tidak boleh mencela orang yang menerima bantuan dari kita.
Walaupun ada kawan yang bercanda, nggak apa-apa ria itu kan riaul hasanah katanya begitu. Ini ria yang baik gitu. Saya kira dalam konteks ria kan tentu saja semua harus kita laksanakan dengan tulus, sincerity. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh. Dan oleh karena itu maka menurut saya memang kesadaran kita untuk membatasi diri, untuk tidak melampaui apa yang seharusnya kita lakukan, itu menurut saya menjadi bagian dari sebuah kesadaran kolektif yang perlu kita bangun bersama-sama dalam kehidupan kebangsaan kita sekarang ini. Ustadz, ini karena kebetulan saya terakhir, jadi saya mungkin begini Ustadz. Kami sadar Ustadz, bahwa dalam situasi sekarang, ini sama kayak cerita Nabi Muhammad ya. Nabi udah berjuang untuk umat. Namun terkadang kita sadar bahwa tidak semua orang juga akan beranggapan baik dan positif terhadap Nabi. Itu banyak literatur cerita-ceritanya. Saya mungkin tidak bertanya kepada Ustadz, tapi saya sebagai kader partai ataupun orang yang sekarang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik lah dengan segala keterbatasan kita sebagai umat. Saya mungkin dalam forum yang terhormat ini mohon didoakan oleh Ustadz agar kami yang ada di Partai Golkar, Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, mohon didoakan agar kita tetap terus bisa berjuang secara maksimal untuk bangsa dan negara ini, Ustaz. Jadi mungkin itu yang bisa saya ini. Jadi kalau tadi saya bertanya, soalnya udah banyak yang nanya. Jadi mungkin saya dalam forum ini mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ustadz untuk bisa mendoakan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dan kami semua lah yang ada di Partai Golkar ini agar bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini di tengah pandemi ini. Makasih Ustadz. Baik, saya kira ya kalau nanti semuanya tanya jadi seperti ujian disertasi kan. Jadi saya ingin menyampaikan dua hal singkat. Yang pertama, berjuang melalui jalur politik itu sesuatu yang mulia. Ini adalah bagian dari cara dan wilayah pengabdian yang sangat penting untuk memajukan umat dan memajukan bangsa. Politik itu mulia, tetapi jangan sampai kemudian politik itu menjadi tidak mulia karena perilaku para politisinya. Oleh karena itulah maka terkait dengan berbagai macam kompetisi itu sesuatu yang wajar saja, dan itu sesuatu yang memang perlu dilakukan, tetapi sesuatu yang baik itu harus dilaksanakan dengan cara yang benar. Sesuatu yang benar harus dilakukan dengan cara yang baik, karena agama dan budaya kita itu mengajar kita untuk senantiasa berperilaku yang baik dan benar. Jadi tidak hanya berbahasa yang baik dan benar, tapi juga berpolitik yang baik dan benar. Nah, soal nanti para tokoh yang tadi berjuang terpilih atau tidak sebagai presiden, saya kira sudah ada catatannya di Lauh Mahfud. Cuma kita tidak tahu siapa yang nanti akan jadi. Tapi kewajiban kita berikhtiar dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu maka Pak Maman saya kira kita penting untuk bersabar. Bersabar karena di dalam Quran disebutkan fasobrun jamil, maka sabar itu adalah langkah yang sangat baik. Oleh karena itu maka dalam mencapai kebaikan itu kita tidak boleh menghalalkan segala cara, dan ketika nanti ada hasil yang sudah kita terima, itulah saya kira yang terbaik untuk kita semuanya. Sehingga oleh karena itu maka dengan kita bersabar, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Kalau tidak sabar, masih lama waktunya, sekarang sudah ngotot, jangan-jangan kesandung. Nah, mudah-mudahan kita tidak kesandung. Dengan cara seperti itu, kita berusaha untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, bagaimana berpolitik yang berkeadaban, dan bagaimana meraih cita-cita yang mulia dengan senantiasa mengedepankan kesantunan dan keadaban pula. Saya kira begitu. Mudah-mudahan saya lulus ya. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Muti, Bang Fadlizon, Babe Haikal Hasan, Bang Kapitra dan juga Bang Maman, terima kasih banyak atas waktunya. Ini tadi akhir dari catatan demokrasi pada malam hari ini. Semoga memberikan kejelasan juga untuk masyarakat. Kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.